Tribuners akses jalur penghubung Cianjur menuju Kecamatan Ekadu Pandak dan Cijati dilaporkan terputus akibat tertutup tanah longsor dan pergerakan tanah. Akibatnya dua kecamatan itu terisolir pada Rabu 4 Desember 2024. Kapolsek Kadu Pandak AKP Deden Hermansyah mengatakan bahwa akses jalan menuju Kecamatan Cijati dan Kadu Pandak tidak dapat dilalui karena tertutup tanah longsor dan pergerakan tanah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar, Fauzi Noviandi. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila dan pemirsa Tribuners. Dilaporkan sehingga saat ini akses jalur menuju Kecamatan Padupandak serta Kecamatan Kijati yang berada di Cianjur Selatan sehingga saat ini dilaporkan masih terisolasi sebab beberapa akses menuju Kecamatan Sejati dan Padupandak itu tertutup longsor hingga jalan yang amblas hingga sedalam hampir 200 meter. Selain itu, hingga saat ini pun petugas kepolisian ataupun petugas tim gabungan masih melakukan sejumlah upaya untuk melakukan penanganan dan asesmen terhadap kejadian banjir serta pergerakan tanah juga longsor yang tersebar di beberapa titik seperti di 11 desa dan hingga saat ini pun sejumlah warga telah diungsikan secara mandiri ke beberapa lokasi yang dianggap aman ataupun ke kerabat serta ke tempat-tempat tetangganya yang aman ataupun jauh dari lokasi bencana. Dan dilaporkan hingga saat ini pun pihak kepolisian masih menunggu tim dari Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan alat berat. Sebab jika dilakukan evakuasi secara secara mandiri, yaitu dengan alat seadanya, itu cukup berat untuk mengevakuasi sejumlah material tanah yang menutupi badan jalan ataupun untuk melakukan evakuasi tanah longsor yang hingga kedalaman sampai 200 meter. Dan sehingga saat ini pun sejumlah warga di Kadupanak dan Sejati mengalami kekurangan air bersih. Nah, seperti dikatakan oleh Kapolsek Kadupanak, yaitu AKP Deden Hermansyah, hingga saat ini warga memanfaatkan sejumlah air yang berada di sejumlah pondok-pondok pesantren serta di tetangga-tetangga yang memiliki sumur. Dan hingga saat ini laporan yang diterima berdasarkan Kapolsek Kadupanak yaitu AKP Deden Hermansyah, bantuan sejak kemarin belum bisa masuk sehingga saat ini warga masih membutuhkan bantuan berupa obat-obatan serta selimut serta tempat untuk tidur. Dan selain itu hingga saat ini berdasarkan data yang didapat dari pihak kepolisian, yaitu di Kadupanak tercatat hampir sebanyak seribuan lebih dari 11 desa yang terdampak dan diungsikan ke beberapa lokasi seperti di kantor desa, seperti di lapangan-lapangan terbuka yang memang jauh dari lokasi kebencanaan. Bahkan diketahui hingga saat ini berdasarkan keterangan dari pihak eh, kepolisian ataupun Mapolres Cianjur, yaitu AKBP Yongki Rohman, mengungkapkan pihaknya akan segera turun dan melakukan dan mengirim sejumlah logistik bantuan seperti selimut dan obat-obatan ke beberapa lokasi yang memang terdampak banjir ataupun per- eh, terdampak pergerakan tanah serta eh, longsor. Namun pihaknya terpaksa harus memutari jalur tersebut melewati jalur Ciwidey hingga memasuki jalan ke Naringgo. Dan untuk selain kecamatan Kadupandak ataupun Sejati, satu kecamatan lagi juga yaitu kecamatan Takpak dilaporkan terputus dan terisolasi. Dan akibat akses menuju kecamatan Takokak tersebut dilaporkan tertutup material longsor hampir setinggi 2 meter lebih dengan kepanjangan hampir 100 meter. Dan hingga saat ini, tim petugas gabungan masih melakukan sejumlah upaya untuk melakukan penanganan akses jalur tersebut agar bisa dapat dilalui, terutama sejumlah logistik ataupun bantuan segera tersalurkan ke beberapa warga yang memang hingga saat ini masih membutuhkan bantuan. Dan
Selain itu juga di Kecamatan Leles, serta Agrabinta, sejumlah warga pun masih mengungsi setelah beberapa rumah. Bahkan berdasarkan keterangan dari Kapolsek Agrabinta, yaitu AKP Nanda, yaitu pihaknya mencatat ataupun laporan yang diterimanya ada puluhan rumah yang hingga saat ini masih terendam banjir, hampir sepinggul orang dewasa. Dan hingga saat ini pihaknya pun masih melakukan pendataan dan mencoba berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Cianjur melalui BPBD, Dinas Sosial, serta dinas lalu instansi terkait lainnya. Dan hingga saat ini warga masih khawatir karena di beberapa lokasi di Cianjur Selatan masih diguyur hujan, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan tanah longsor susulan, juga banjir susulan dan pergerakan tanah susulan. Demikian Nadila yang saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.